Sekarang mau dimainin lagi itu ada apa namanya grafik COVID meningkat. Alah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa ya. Tetap lanjut terpal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lu kira ininya kecil ya, ingat ininya gede, masih tetap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehatnya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah, gue bahagia banget hari ini. Artinya perjuangan kita selama 3 tahun, alhamdulillah ya. Walaupun kita terhadap pemerintah Indonesia ini, ya kita boleh dibilang kalah lah sama pemerintah, ya. Tapi alhamdulillah kebenaran itu tetap kebenaran. Mau kapan keluarnya, tapi kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Be? No, yang udah vaksin 1, 2, 3, 4. No, ternyata WHO udah menyatakan, WHO nyatakan pandemi COVID-19 berakhir. Dan kita alhamdulillah tanpa mengalami enjus-enjusan, tanpa sertifikat-sertifikatan, mau nggak mau diakui kami benar. Kami benar, alhamdulillah. Nah yang sudah terlanjur ya sudah. Nah itu sekarang mau dimainin lagi itu ada apa namanya grafik COVID meningkat. Alah, ada bilang varian baru, jangan panik. Apanya mau panik, ngakak gua kalau masih ada. Nih akhirnya WHO mengakui. Kita baca dulu beritanya ya guys ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita baca dulu dari kumparan nih ya. WHO nyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Hal ini disampaikan oleh Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nah, lu bayangin ya, waktu itu si Tedros ini, wah seolah-olah udah paling parah di pandemi. Ternyata dugaan-dugaan itu nanti kita akan sampaikan. Nah, sekarang siapa yang benar sayang? Setelah konten ini, kita akan sampaikan konten lagi yang berkaitan tentang bagaimana kalian dulu itu diduga adanya penipuan tentang pandemi. Ya, tapi kita baca dulu nih. Secara virtual Jumat 5 Mei malam, Tedros mengatakan setelah 1221 hari akhirnya pandemi bisa turun statusnya. COVID-19 dinyatakan menjadi pandemi global pada 30 Januari 2020. Selama lebih dari 1 tahun, pandemi cenderung menurun dengan kekebalan populasi meningkat dari vaksinasi dan infeksi. Di sini ada nih ya, kekebalan populasi meningkat dari vaksinasi dan infeksi. Artinya ada kekebalan alamiah itu. Iya, orang kan kalau Indonesia nggak ada, pokoknya harus vaksin, harus. Kekebalan alamiah nggak dihitung sama mereka. Itu yang kami perjuangkan dari dulu. Sudah kami perjuangkan dari dulu. Tapi ya sudah. Alhamdulillah aja sih. Gue bersyukur banget ini gue ditemenin 2 istri gue. Alhamdulillah. Suami kalian alhamdulillah. Perjuangan rekan-rekan alhamdulillah. Doa kalian alhamdulillah. Tren ini telah memungkinkan sebagian besar negara untuk hidup kembali seperti yang kita ketahui sebelumnya, kata Tedros dikutip dari situs resmi WHO. Setelah berapa tahun tuh? 2020 ke 2023 ya?
Wah, 2 tahun lebih ya 3 tahun lah. Ya, baru ngakuin. Kita udah ngakuin itu dari 2 tahun yang lalu. Udah. Tapi mereka ya namanya WHO ya kan gengsi, masa kalah sama MPR, masa kalah sama rakyat. Ya, tapi alhamdulillah, gue merasa Allah berikan kemenangan itu bukan dengan mengalahkan pemerintah, bukan. Justru sebaliknya. Membuat pemerintah mau nggak mau mengakui kami benar. Walaupun dengan cara-cara yang ya mungkin mereka akan apa itu kalau bahasa analoginya itu ngeles. Bang, ngeles. Ternyata gue masih ingat gue nantang Kemenkes untuk ketemu. Gue nantang tuh, ayo Kemenkes diskusi masalah data. Akhirnya mau nggak mau mengakui. Walaupun nggak ada secara langsung, iya kelompok babe benar nggak ada, tapi mau nggak mau udah. Ya alhamdulillah ingat itu, gue wasiatkan buat diri gue, istri-istri gue, keluarga gue, bersama kebenaran walaupun dicaci, dimaki, diintimidasi, jangan peduli. Kebenaran tetap kebenaran. Yang akan menyelamatkan kita kebenaran. Bukan kita menyelamatkan kebenaran, bukan. Kebenaranlah yang akan menyelamatkan kita. Bukan kita membela kebenaran. Justru dengan kebenaran, kebenaran itu akan membela kita. Ingat itu. Ya. Di sini akhirnya WHO mengakui kan, selama lebih dari setahun pandemi cenderung menurun dengan kekebalan populasi meningkat dari vaksinasi dan infeksi. Ada kekebalan alamiah tubuh. Ada. Penurunan angka kematian dan tekanan pada sistem kesehatan berkurang. Kata WHO ini yang ngomong. Tren ini telah memungkinkan sebagian besar negara untuk hidup kembali seperti yang kita ketahui sebelumnya, kata Tedros dikutip dari situs resmi WHO. Oleh karena itu, dengan harapan besar saya menyatakan COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global. Alhamdulillah ngopi, kita udah berakhir darurat itu dari berapa tahun yang lalu gitu. Tapi telat WHO cie, pemerintah telat cie. Makanya jangan ngeremehin anak bangsa gitu. Dan gue ucapin selamat buat orang-orang yang meyakini ada satu frekuensi dengan kita. Alhamdulillah ya kalian selamat. Pure blood, woi pure blood. Aduh. Namun menurutnya bukan berarti COVID-19 berakhir sebagai ancaman kesehatan global. Minggu lalu COVID-19 merenggut nyawa setiap 3 menit dan itu hanya kematian yang kami ketahui katanya. Ya, nanti habis gini kita bongkar tuh. Mulai sekarang media berani memberitakan. Apa beritanya B? Nanti ya, setelah konten ini akan ada konten tentang bagaimana rumah sakit memalsukan data kematian COVID. Nanti habis gini. Sekarang kita ngobrol, kita sampaikan ini. Seperti yang kita sebutkan, ribuan orang di seluruh dunia berjuang untuk hidup mereka di unit perawatan intensif dan jutaan lainnya terus hidup dengan kondisi lemah pasca pandemi COVID-19, tutup Tedros. Lemah bagi yang nurutin kalian. Kita kagak lama, alhamdulillah aja. No mask, no fax. Lulus aja, alhamdulillah. Ya kan? Sementara di Indonesia, COVID-19 dinyatakan terdeteksi pada 1 Maret 2020. Saat itu 2 kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi di istana. Pak, coba Pak. Saat ini kasus memang sudah meningkat diduga kewarisan Arturus orang urus. Badan ini menyebabkan gejala seperti mata merah dan belekan. Mata merah belekan. Bangun tidur juga mata merah belekan. Dengan adanya ini tentu akan ada aturan baru dari pemerintah sebab COVID-19 bukan lagi berstatus kedaruratan global. Kalau pemerintah Indonesia sampai hari ini masih berkutat dengan itu juga ya wallahu a'lam. Kita lihat komentar netizen di cuitan kumparan ya guys. Let's go to Twitter deh guys. Oke guys, kita udah di cuitannya kumparan dan kita lihat sekarang oke. Luar biasa. Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir karena target 70% populasi dunia tervaksinasi pertamanya sudah tercapai ya guys. Terima kasih luka ini sekian WHO pamit pergi. Nah, udah target penjualannya udah berhasil, ya kan? Udah bodo amat sama yang mati-mati, udah selesai, udah faedah, dadah, rasain dulu kan begitu. Udah diperingatin nggak percaya sih. Nih, makanya dengerin kalau orang ngomong tuh. Waktu dan tempat dipersilakan. Stop pandemi. Cheers dulu mak. Ya cheers.
Coba kita penasaran, Kemenkes RI katanya ngikut WHO. No, udah open statement, masih darurat pandemi kah Indonesia masih suruh vaksin. Masih ribet syarat sertifikat vaksin buat perjalanan dan naik transportasi umum. Biasanya yang Indonesia emang suka yang ribet-ribet. Biasanya. Ayolah, udahlah. Jujur aja udah selesai. Aduh. Ini yang goblok siapa sih? Masa iya pemerintah tega bikin rakyat susah dengan isu pandemi lagi? Nah, rakyatnya diem aja sih. Diingetin kagak mau sih lu pade. Tapi kok masih banyak pasien COVID di berbagai kota di Indonesia, bahkan trennya meningkat ya. Saya baca di Twitter dari postingan dari sebagian dokter. Dari sebagian dokter. Makin banyak dokter, kenapa makin banyak penyakit ya? Jangan-jangan dokternya emang jualan penyakit ya? Kalau nggak ada orang sakit, nggak ada penyakit, dokter nggak dapat duit ya? Makanya ilmu dipakai iman dong. Ya lu percaya dokter, percaya sama Allah. Kalau dokternya nggak ada iman ya begitu bisnis tadi ya. Mudah-mudahan Jokowi dan Pak Lurah di daerah gue baca berita ini. Ya kita sebarin lewat YouTube. A little too late, sedikit terlambat. Tuh, jangan ada sales vaksin lagi dari Opung dan kawan-kawan. Banyak salesnya, banyak. Nanti ada tren COVID meningkat. Nggak boleh jadi maki sih gue ya di YouTube, ntar kena ya. Akhirnya jujur gue sama yang dokter-dokter begitu pengen gue caci mukanya. Serius. Lu punya ilmu jangan lu manfaatin untuk membodohi rakyat. Tanggung jawab lu. Allah. Berakhir karena ketahuan efek samping vaksin dan kalah persidangan, takut kena hukum Nuremberg ya. Entah udah dihapus apa belum nih gara-gara panik. Nah, kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri sayang. WHO kalah data dan fakta di persidangan sama orang-orang yang dianggap covidiot karena membongkar penipuan COVID dan vaksin. Yes, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita menang. Kita menang. Walaupun pemerintah ataupun apapun namanya lembaga-lembaga itu kedokteran ngeles dengan berbagai bahasa, udahlah. Orang kalau udah ketahuan kalah ya begitu, ngelesnya banyak. Nggak usah jauh-jauh. Orang kalau main bola timnya kalah pasti nyalain wasit. Udah kalah aja. Laki kalian berdua bener alhamdulillah. Ya syukuri aja dulu itu. Ya kebohongan global sudah berakhir alhamdulillah. PPKM di sini belum dihapus entah sampai kapan, naik kereta api masih dipaksa pakai masker. Lawan. Kalau gue lawan. Iya, kalau kita berani melawan dengan kebenaran, menang kita. Kita terlalu takut. Kita terlalu gampang terintimidasi gitu. Gue masih ingat semua buzzer-buzzer ngomongin gue. Bahkan ada anggota dewan, Irma Suryani Caniago. Itu ngomong, Babe harus begini. Alah Bu, ayo, sini. Kita menang Bu. Gue bener, alhamdulillah. Gue memperjuangkan kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang akan bela gue. Alhamdulillah. Cuma di Indonesia virus makin berkembang biak. Kalau belum booster 35 tidak boleh naik kereta antar provinsi atau pesawat. Kalau belum booster harus PCR yang harganya tidak murah. Indonesia karena rakyatnya suka digituin. Kayaknya kurang kopi kayaknya. Ngopi deh lu. Ini imun luar biasa. Ngopi biar berani bersuara yang benar. Gue udah pernah bilang, nanti akan ada waktunya. Koar-koar gue akan ada waktunya. Terbukti kebenarannya, alhamdulillah. Dan andai kata memang gue terbukti salah, maka gue harus akui itu. Tapi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT di saat gue memperjuangkan ini dengan keyakinan, dengan keimanan bahwasannya ini benar. Sekarang Allah tunjukkan kepada kalian semuanya. Yes, alhamdulillah. Aduh, sandiwara telah usai. Kita tunggu sandiwara berikutnya dari NWO. Nah, apakah rakyat masih mau disandiwarai lagi, mau dibohongi lagi? Udahlah, nggak usah lama-lama, udah cukup aja begini konten gue kali ini ya. Alhamdulillah, kesimpulannya adalah terima kasih semua rekan-rekan yang udah berjuang bersama. Terima kasih istri-istriku yang ikut mendampingi. Terima kasih. Perjuangan ini alhamdulillah, walaupun kita mungkin secara legalitas kita masih kalah oleh pemerintah ya, walaupun pemerintah gitu ya.
Tapi alhamdulillah, secara keyakinan, secara keimanan, Allah buktikan sama kita semuanya bahwasannya bersabar dalam perjuangan akan ada waktunya kemenangan itu Allah tampakkan. Sayyidina Musa alaihi salam tidak pernah tahu bahwa tongkatnya bisa membelah lautan. Dia hanya diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan kepada Firaun. Nabi Musa nggak dikasih tahu tongkatnya bisa belah lautan, tapi ada saatnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga bisa membelah lautan. Begitulah perjuangan saya. Memang dalam perjuangan menyampaikan yang kita yakini benar ini adalah perjuangan yang penuh kesabaran, karena kita akan mengalami intimidasi, fitnah, caci maki, ya, wah luar biasa. Tapi alhamdulillah tidak ada kemuliaan yang diraih tanpa perjuangan. Semangat berjuang rakyat Indonesia, semangat berjuang. Insya Allah perjuangan ini hasilnya pasti manis. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan selalu berjuang untuk rakyat Indonesia. Mohon diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warḍa wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia. Ini rakyat, ngopi dah kita biar berani berjuang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.